Saudaraku, para pencari ilmu yang dimuliakan Allah, pernahkah kita duduk sejenak, diam, dan bertanya pada hati, apa sebenarnya makna dari kemuliaan ilmu? Pertanyaan ini akan membawa kita pada perenungan panjang dan mendalam. Dan di ujung renungan itu, akan kita temukan jawabannya dalam sebuah kalimat tajam, makalah yang dinisbatkan kepada Imam Al-Ghazali. Wadi'ul ilmi fi ghairi ahlihi, kamuqallidil khanaziril lu'lu'a wal jauhara wal dhahaba. Artinya, orang yang meletakkan ilmu pada selain ahlinya, seperti orang yang mengalungkan mutiara, permata, dan emas pada babi. Ini bukan hinaan, melainkan peringatan tegas. Ilmu itu ibarat perhiasan yang sangat berharga. Mutiara, permata, dan emas, perhiasan itu semestinya menjadi cincin yang indah di jari, mahkota bagi seorang raja, atau hiasan pada tempat yang mulia. Ia tidak pantas disia-siakan dan disematkan pada yang tidak sesuai peruntukannya. Lalu di mana semestinya ilmu itu disematkan? Siapakah yang disebut sebagai ahlinya dalam makalah ini? Jawabannya bukan hanya tentang kecerdasan atau ketajaman akal. Sebab tidak sedikit orang yang cerdas dan berpengetahuan luas, namun ilmunya tidak menjadi penghias bagi dirinya. Ahli ilmu yang sejati harus memiliki 3 fondasi utama dalam dirinya. 1. Ikhlas. Niat murni karena Allah. Tanpa fondasi ini, ilmu bisa jadi bencana bagi pemiliknya. Ilmu bukan untuk ditukar dengan materi, bukan untuk mencari penghormatan, dan bukan pula untuk menipu atau membenarkan kezaliman. 2. Beradab. Penghormatan terhadap ilmu. Adab adalah wadah yang menampung ilmu. Tanpanya ilmu akan tumpah, rusak, dan justru mengotori pemiliknya. Adab mencakup penghormatan kepada guru, kitab, tempat, serta kerendahan hati dan kesabaran dalam menuntut ilmu. 3. Bersungguh-sungguh. Pengorbanan dan keseriusan. Ilmu hanya akan tunduk kepada mereka yang mau berkorban dengan ketekunan, keteguhan, dan kesabaran dalam menimba ilmu. Apabila ilmu jatuh ke tangan yang tidak menghormatinya dan tidak memenuhi 3 hal tersebut, maka ada 3 bahaya besar yang akan terjadi. 1. Keberkahannya hilang. Ilmu tak lagi menuntun, hanya menjadi beban bagi pemiliknya. 2. Menumbuhkan kesombongan. Ilmu digunakan untuk merendahkan orang lain dan memecah belah. 3. Disalahgunakan. Ilmu menjadi alat untuk menipu, memanipulasi, bahkan menjustifikasi kezaliman. Bahaya-bahaya ini nyata dan mudah kita jumpai di zaman sekarang. Merusak sendi-sendi kehidupan. Inilah yang dikhawatirkan oleh para guru, para ulama, pengemban amanah ilmu. Di titik inilah, kita belajar dari kisah Imam Malik bin Anas rahimahullah. Sebelum mengajar, beliau selalu berwudu, memakai pakaian terindah, dan duduk dengan penuh wibawa. Tindakan ini adalah tanda penghormatan beliau terhadap ilmu. Pernah, seekor lalat hinggap di wajahnya, namun beliau diam, tak menghalaunya. Beliau tak ingin mengganggu kekhusyuan majelis ilmu. Suatu ketika, seorang murid bertanya dengan nada tidak sopan. Seketika itu, Imam Malik menghentikan pelajaran, lalu berkata, ilmu tak diambil dari lisan yang kotor dan hati yang sombong. Bahkan, seorang raja sebesar Harun ar-Rasyid pun pernah ditolak untuk belajar secara private. Imam Malik berkata, ilmu ini milik Rasulullah. Siapa yang ingin mengambilnya, datanglah ke majelis beliau. Saudaraku, kisah ini memberikan pemahaman mendalam bagi para guru. Tugasnya tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjaga kehormatan ilmu itu sendiri. Seorang guru memikul 2 amanah berat. Amar ma'ruf, menyampaikan kebenaran dan mengajarkan ilmu. Nahi munkar,
menjaga kemuliaan ilmu dari tangan yang merendahkan dan menyia-nyiakannya. Terkadang bentuk nahi munkar yang paling tegas adalah dengan menutup pintu bagi mereka yang tak menghormati ilmu. Ini bukan karena tidak sabar, sombong, atau benci, tapi karena ilmu itu harus dijaga kehormatannya. Mutiara itu terlalu berharga untuk dibuang ke lumpur. Semoga renungan ini menjadi cermin bagi kita semua. Bagi para guru, jagalah kemuliaan ilmu, meski itu berarti mengambil keputusan yang berat dan disalahpahami. Bagi para pencari ilmu, sambutlah mutiara itu dengan hati yang bersih, adab yang tinggi, dan niat yang tulus. Demikianlah makna dari kemuliaan ilmu. Dan ilmu adalah nur, cahaya penerang. Meski kecil cahaya itu, sudah cukup untuk menerangi kegelapan.